Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha, NIM 122100076, kelas 6C PGMI. Di sini saya ingin menjelaskan dan melakukan uji normalitas dan uji analis Kruskal-Wallis. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai 3 data, yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, data yang dari Excel ini kita akan pindahkan ke SPSS untuk uji normalitas terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan membuka aplikasi SPSS. Di sini kita menggunakan SPSS versi 25. Nah, di SPSS ini kita itu terlebih dahulu membuka variabel view. Nah, pada variabel view itu pada kolom nama itu ditulis hasil belajar dan kelompok belajar. Nah, pada desimal itu diubah ke 00. Pada value itu pada kolom kedua itu kita ubah atau kita masukkan pada value itu kita tulis 1, dan pada label itu kita tulis kelompok A. Lalu kita add. Selanjutnya itu value-nya 2, habis itu labelnya itu kelompok B. Kita itu ada 3 kelompok, jadi kita tulis itu kelompok 3 itu kelompok C. Saya punya data nanti kita Nah, sudah itu kita klik OK. Lalu kita masuk ke measure-nya itu diubah, yang kolom pertama itu diubah scale, dan pada kolom kedua itu diubah nominal. Nah, barulah kita beralih ke data view. Pada data view itu di Excel ini kita copy paste, lalu kita masukkan ke SPSS. Kita copy semua datanya, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, sebelum kita menguji Kruskal-Wallis itu, kita itu melakukan uji normalitas. Kita klik analyze, masuk ke descriptive statistik, lalu klik explore. Lalu pada hasil belajar itu kita pindahkan ke independent list. Kelompok belajar itu kita masukkan ke factor list. Nah, lalu kita klik plot. Lalu yang dicentang itu histogram. Ini tidak dicentang ya. Lalu kita centang uji normality. Nah, lalu kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita lihat. Nah, pada tes normalitasnya ini data tidak berdistribusi normal. Kita klik copy, masukkan ke Word. Nah, di sini. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Di sini terdapat kelompok A itu 006 lebih kecil dari 0,05, berarti data tidak berdistribusi normal. Lalu kelompok B itu ada
0,42 artinya data tidak berdistribusi normal lebih kecil dari 0,05, dan kelompok C itu juga tidak berdistribusi normal. Jadi hasilnya itu 0, 1, 12, artinya itu data tidak berdistribusi normal lebih kecil dari 0,05. Nah, dari setelah kita uji normalitasnya, lalu kita langsung saja kita uji Kruskal-Walisnya dengan data yang sama. Kita klik analyze, lalu kita pilih non parametric test, lalu kita klik legalisi dialogs, lalu kita klik independent sample test. Nah, kita klik, langsung kita masukkan ke sini. Kelompok belajar kita masukkan ke bawah. Nah, pada itu optionnya itu kita kembali ke SPS continue. yang data Kita klik Kruskal-Walisnya, data terus analyze lalu kita klik difference. Kita ini menggunakan 3 kelompok ya. Jadi di sini minimumnya itu ditulis 1 dan maksimumnya ini ditulis 3 karena kita itu menggunakan 3 kelompok belajar. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. janji ke independent sampel. Lalu ini hasilnya. Nah, ini hasil dari Kruskal-Wallis testnya. Lalu kita copy, kita klik masukkan ke Words. Lalu kita klik lagi hasilnya. Nah, inilah hasil dari uji normalitas dan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika kita melakukan tes normalitasnya itu tidak normal, kita itu harus menguji dengan Kruskal-Wallis yang sudah dijelaskan. Nah, kesimpulannya itu ialah pada kelompok A diperoleh nilai SIG 006 lebih kecil dari 0,05. Pada kelompok B diperoleh nilai SIG 042 lebih kecil dari 0,05. Pada kelompok C diperoleh SIG 012 lebih kecil dari 0,05. Maka diterima HA, artinya data tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, kita lalu beralih ke uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis, di mana tadi sudah kita lakukan dan hasilnya ialah seperti ini. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.